Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Basira selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 9. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan masing-masing nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Niar Ismayani, Andi Hadijah Laili, Siti Sohra Alam, saya sendiri Ainul Basira, Agnes Mileni, Andi Irisya Syahrul, Andi Hairil Anwar, Muhammad Fikri, dan Herianto. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk ke materi pertama. Yang akan saya jelaskan yaitu menurut pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Solomon 1995, kebutuhan komunikasi semakin penting dan mendesak. Tanpa komunikasi yang efektif, partisipasi karyawan akan menurun, tingkat komitmen yang rendah, serta tukar informasi. Sedangkan menurut Coates dan Weir 1991, komunikasi adalah hal yang penting dalam manajemen organisasi karena ia menggabungkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Samsudin 1982, dalam definisinya mendefinisikan komunit sebagai proses interaksi yang memiliki tujuan di antara sumber empat penerima dengan maksud untuk memahami satu sama lain agar dana mencapai tujuan, perubahan dan perilaku yang direncanakan. Menurut Goldhaber 1992, jika karyawan diberi kebebasan untuk memuaskan kebutuhan mereka, yakni kebutuhan harga diri dan presentasi diri, dan dalam waktu yang sama berusaha untuk mencapai tujuan organisasi, maka integrasi tujuan yang nyata tentu dapat tercapai. Jadi, komunikasi ini tentunya sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi, organisasi, dan kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, auditor menemukan adalah war apabila satu penilaian dibuat untuk melihat membuktikan hipotesis untuk membuktikan penilaian yang lalu tentang A. Apakah ada perbedaan atau persamaan di kalangan anggota kerja LKIM terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan dimensi-dimensi kepuasan berkomunikasi berdasarkan faktor demografis. B. Apakah tingkat kepuasan berkomunikasi di kalangan anggota kerja LKIM di peringkat kantor pusat secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu bagian C, tujuan umum audit, di mana kebanyakan auditor dalam komunikasi telah membuat beberapa auditoran yang bertujuan untuk melihat hubungan antara elemen komunikasi dengan tingkat produktivitas, pencapaian tujuan dalam proses tujuan, hubungan sosial, dan aspek manajemen. Penilaian ini umumnya bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat kepuasan berkomunikasi dengan tingkat kepuasan kerjasama secara khusus. Dan evaluasi ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan komunikasi berdasarkan dimensi komunikasi. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari segi faktor dengan ke atas dimensi komunikasi. Tujuan yang ketiga yaitu untuk menilai praktik komunikasi manajemen yang dilaksanakan saat ini oleh manajemen LKIM dalam usaha untuk mencapai tujuan pembentukannya. Oke, bagian D, manfaat audit. Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan menganalisis secara teori dan mengaplikasikan konsep kepuasan berkomunikasi dalam organisasi serta hubungannya dengan tingkat kepuasan kerja. Keputusan yang diperoleh dari evaluasi ini diharapkan akan membantu auditor untuk mendalami lagi metode yang paling signifikan dalam membentuk praktik komunikasi organisasi yang lebih efektif dalam proses kerja harian. Saya Agnes Mileni Ramadan yang akan melanjutkan tentang pembahasan bagian E, yaitu tentang lingkup penilaian, dan bagian F tentang batas penilaian, di mana tentang lingkup penilaian itu berbentuk evaluasi kasus yang dikhususkan kepada anggota kerja yang diperingkatkan kantor pusat LKIM saja. Hasil penilaian ini menggambarkan kepuasan antara anggota kerja LKIM dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan anggota kerja di instansi yang lain. Bagian F adalah penilaian batasan. Dalam penanganan ini, auditor menggunakan beberapa batasan penilaian
Berdasarkan aspek metodologi pengumpulan data, penilaian hanya menggunakan instrumen kuesioner saja. Dan faktor-faktor dikelompokkan ke 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi informatif, dimensi jalinan hubungan, dan dimensi hubungan informatif. Pada bagian G yaitu definisi operasional dimensi kepuasan berkomunikasi. Faktor-faktor dikelompokkan ke 3 dimensi utama yaitu dimensi informatif, dimensi penghubung, dan dimensi penghubung informasi. Dimensi informatif terdiri dari faktor kepuasan komunikasi seperti kualitas dimensi, perspektif organisasi, dan keutuhan organisasi. Dimensi ini digunakan untuk mengukur kepuasan anggota kerja terhadap informasi yang disalurkan kepada anggota kerja. B. Dimensi jalinan hubungan, di mana jalinan hubungan dalam penilaian ini berarti kemampuan kebijakan dan efektivitas pegawai dalam menciptakan hubungan dan kerjasama dengan ramah dengan pegawai yang lainnya. C. Dimensi hubungan informatif. Dimensi ini mengukur tingkat kepuasan berkomunikasi dalam aspek komunikasi serta informasi yang dilaksanakan dalam harian. Selain menilai proses jaringan hubungan, aspek dalam dimensi ini juga ingin mengevaluasi sejauh mana informasi yang disalurkan berdampak terhadap tingkat kepuasan anggota kerja. Aspek seperti lingkungan komunikasi yang kondusif, komunikasi, wawasan, dan tanggapan pribadi akan menjadi aspek utama yang akan dinilai tingkat kepuasannya. Saya akan melanjutkan membaca isi dari materi kami untuk penilaian rintisan pilot studi. Untuk menentukan validitas dan keandalan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data, khususnya item-item yang ada dalam kuesioner saat uji coba penilaian telah dilakukan. Untuk analisis temuan penilaian, ada 2 poin. Yang pertama, pendahuluan. Segala data yang dianalisis diperoleh dan terfokus pada tes keandalan dengan menggunakan koefisien Cronbach-Alpha dengan tujuan untuk melihat keabsahan dan keakuratan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang telah digunakan. Untuk poin kedua, analisis tes keandalan untuk tujuan melihat konsistensi internal instrumen yang telah digunakan untuk pengumpulan data. Auditor menggunakan tes keandalan koefisien Cronbach-Alpha. Oke, selanjut bagian J, analisis frekuensi dimensi kepuasan berkomunikasi. Statistik deskriptif akan digunakan untuk tujuan penganalisisan menyeluruh tingkat kepuasan berkomunikasi di kalangan responden. Distribusi frekuensi skor variabel penilaian dianalisis serta dibaca dengan menggunakan metode seperti mean, skor, rentan, dan standar deviasi. Analisis distribusi frekuensi adalah berdasarkan pada tanggapan responden terhadap item-item kuesioner yang telah dibentuk berdasarkan dimensi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan berkomunikasi. K. Temuan audit. Dalam menguraikan temuan ini, auditor akan membagi diskusi berdasarkan analisis, membahas capaian sasaran, evaluasi hasil dari pengujian hipotesis. 2. Memberi saran dan perbaikannya di mana sesuai oleh LKIM. Dan yang ketiga, membuat rumusan keseluruhan penilaian yang dilakukan. Oke, saya berikan ke pemateri selanjutnya. L. Rekomendasi. Temuan ini mendukung pernyataan dari Katz dan Kahn tahun 1978 yang mengatakan ada 5 pesan utama dalam hubungan antara atasan dengan staf bawahannya, yaitu perintah tugas yang jelas, kerasional tugas yang menjelaskan tujuan pelaksanaan tugas, serta hubungannya dengan tujuan organisasi, menginformasikan mengenai prosedur-prosedur, serta informasi yang terkait dengan kebijakan, peraturan dan manfaat organisasi, memberikan umpan saat di atas prestasi kerja, dan mengindoktrinasi ideologi organisasi. Kesimpulan dan rumusan. Jika kepuasan terhadap komunikasi menjadi agenda dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas kerja, maka manajemen organisasi harus membantu anggota organisasi meningkatkan praktik komunikasi yang mementingkan kepada penyaluran informasi yang berkualitas,
pengawasan yang lebih bersifat keterbukaan dan penuh dukungan, koordinasi yang terpadu dalam berperilaku kerja, dan akhirnya adalah mendapatkan keterlibatan dan partisipasi semua tingkat anggota kerja dalam setiap proses kerja ke arah pencapaian tujuan dan pembentukan dewan.